Di balik Hari Bayangkara 2024 yang tentu baru dirayakan kemarin, kita semua tentu mencita-citakan institusi kepolisian yang benar-benar bisa menjadi penegak hukum, penjamin, pelindung, dan juga pelayan terhadap masyarakat, terutama terhadap hak asasi warga negara. Tapi, gue di sini pengen ngajak teman-teman semuanya untuk kita sama-sama membuka mata. Ada banyak sekali kerusakan dan juga bobroknya institusi kepolisian yang satu ini. Berbagai macam kekerasan, penyiksaan, ancaman, intimidasi, penyalahgunaan kekuasaan, bahkan juga kesewenang-wenangan itu hari ini masih terus terjadi dan bahkan meningkat dalam kerja-kerja institusi kepolisian, teman-teman. Yang kita lihat sebenarnya ada 3 faktor penting atau mungkin 4 faktor penting yang kemudian melatar belakangi bobroknya institusi yang satu ini. Pertama, itu masih menguatnya budaya Orde Baru yang masih dilanggengkan dan juga dipertahankan dalam institusi kepolisian. Yang kedua adalah minim sekali pengawasan terhadap institusi kepolisian yang satu ini. Bahkan kita juga tahu di era minimnya pengawasan terhadap institusi penegak hukum yang satu ini, RUU Polri hadir justru makin memperluas kewenangan dan makin menguatkan kewenangan-kewenangan yang dirasa juga akan memunculkan abuse of power dalam institusi kepolisian yang satu ini. Yang ketiga adalah minimnya adanya akuntabilitas daripada kerja institusi polisi, dan yang terakhir adalah adanya ego sektoral yang kemudian hadir di antara para lembaga penegak hukum dan tentu saja akan mempengaruhi bagaimana jalannya penegakan hukum di Indonesia. Gue di sini akan mengutip salah satu laporan yang baru saja diluncurkan oleh lembaga Kontras di laporan Bayangkara tahun 2024, teman-teman, yang kemudian memotret berbagai macam pemantauan yang dilakukan mulai dari Juli 2023 sampai dengan Juli 2024 tentang berbagai macam kebobrokan yang terjadi di dalam institusi kepolisian yang tentu berdampak langsung kepada warga negara itu sendiri, kepada kita sebagai rakyat. Pertama, teman-teman, ada sekitar 645 kekerasan yang dilakukan oleh institusi kepolisian yang terjadi dari Juli 2023 sampai Juli 2024. Yang kita detailkan sekitar 759 korban luka yang berasal dari warga negara dan juga 38 korban yang tewas. Gak hanya itu doang, teman-teman. Ternyata ada pula dalam 1 tahun ini sekitar 35 kasus extrajudicial killing yang kemudian menyebabkan 37 orang tewas, dan terhadap ruang-ruang kebebasan sipil yang seharusnya kepolisian bisa mengambil alih sebagai penjamin dan juga pelindung hak-hak asasi manusia terutama dalam kebebasan sipil. Ternyata institusi kepolisian yang satu ini juga menjadi penyebab dari adanya pelanggaran-pelanggaran dalam ruang kebebasan sipil. Di mana kita lihat di sini ada 75 kasus pelanggaran terhadap kebebasan sipil yang dilakukan oleh institusi kepolisian. Tentu teman-teman sebenarnya tidak asing kalau misalkan kita melihat sampai hari ini ada banyak sekali warga negara, rakyat yang berusaha untuk kemudian menuntut kepada negara dalam mempertahankan ruang hidup mereka, baik itu tanah, tempat tinggal, dan hak-hak lainnya. Tapi ternyata institusi kepolisian di sini justru berperan penting untuk melakukan pelanggaran dan ngecam bahkan mengkriminalisasi mereka. Kita spesifikasikan dari 75 pelanggaran terhadap kebebasan sipil tadi, itu banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat mulai dari pembubaran paksa, intimidasi, dan juga ancaman. Contoh kecil, kita bisa lihat kasus Wadas yang mungkin teman-teman masih bisa mengingat di ingatan teman-teman semuanya. Bahkan juga mungkin kasus yang baru-baru ini terjadi bahwa ada anomali dari meninggalnya atau terbakarnya rumah wartawan yang mencoba untuk membongkar kasus judi dan juga narkoboy yang kita nggak tahu apakah ia ada keterlibatan institusi penegak hukum dalam kasus yang ini. Dan dari semua macam kasus itu, satu hal juga yang cukup sangat miris banget dari institusi kepolisian dan juga teman-teman harus tahu dan kita harus kawal bersama adalah bahwa ternyata ada juga banyak sekali anggota-anggota penegak hukum yang satu ini yang bahkan terlibat dalam kasus narkoba. Bayangin, di sepanjang tahun ini ada 69 anggota polisi yang terlibat dalam kasus narkoba. 28 diantaranya itu adalah pengguna, 17 pengedar, dan 16 itu adalah yang memiliki dan juga menyimpan. Bayangkan teman-teman, apakah sampai sini kita masih bisa layak untuk berharap terhadap institusi kepolisian sebagai institusi yang nantinya akan menjadi pelayan masyarakat, menjamin, pelindung, dan juga penegak atas hak asasi manusia, atau justru sebaliknya? Sampai di sini kita rasa harusnya dari Hari Bayangkara 2024 kemarin, institusi yang satu ini harus bisa lebih evaluasi diri, berkaca kembali bahwa banyak yang harus dibenahi dari internal
institusi yang satu ini, bukan malah dengan ya berbondong-bondong menguatkan kewenangan dan juga kekuasaan mereka lewat RUU Polri. So, what do you think about this?